Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore kepada yang terhormat Ibu Dr. Henny Marlina, SPhil.mm.mag. Kami di sini selaku kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertemakan materinya itu korupsi di Indonesia. Sebelum itu, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Dari yang sebelah pojok boleh. Perkenalkan, nama saya Siti Sundari. Perkenalkan, nama saya Rionaldi. Perkenalkan, nama saya Andi Juharno. Perkenalkan, nama saya Hairul Mubarok. Ya, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Korupsi di Indonesia, yang akan diawali oleh Saudara Siti Sundari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak, saudara, dan teman. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum terkait tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang uraian faktanya. Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudari Ria. Ya. Selain itu, mengenai uraian faktanya, ada lagi yaitu tindak pidana korupsi tidak saja terbatas di sektor publik, namun juga di sektor swasta dan bahkan lembaga dan perusahaan internasional yang beroperasi di suatu negara. Selain itu, kegiatan TPPU atau tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari korupsi. Menurut Puncak UN 2004, pencucian uang hasil tindakan korupsi adalah bagian dari cakupan kegiatan yang didefinisikan sebagai korupsi. Selanjutnya, korupsi selalu melemahkan aspek kelembagaan di suatu negara. Nah, selanjutnya saya akan membawakan tentang dampak buruk bagi perekonomian, dampak korupsi bagi perekonomian sebuah negara ya. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dan dampak korupsi di bidang kesehatannya juga secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan penjualannya juga jelek, serta dipresisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah mereka. Seperti itu teman-teman. Ya. Saya lanjutkan kembali terkait dengan kasus korupsi menurut para ahli, diantaranya yaitu Jose Veloso Avep. Pengertian korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara, biasanya uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan untuk memperkaya diri. Upaya preventif dapat dilakukan dengan pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya,
membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kerjasama pegawai negeri. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi, anti pencucian uang di kancah internasional, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFF dalam mendeteksi tindakan pidana korupsi. Strategi resepsifnya itu adalah upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: 1. Penguat kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisanya di masyarakat harus dipublikasikan. Ada 3 hal menurut saya yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain adalah: 1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. 2. Menaikkan moral pegawai negeri serta legalisasi pemungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Baiklah, setelah pemaparan dari tim kami, maka kita masuk kepada kesimpulan, yaitu korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, kemudian rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia serta struktur ekonomi. Ya, paling segitu dulu ya presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, silahkan masukkan di kolom komentar bawah ini. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Herlina.